Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Prayoga dari kelompok 1. Kami di sini ingin membahas pertemuan 9 tentang antrian atau queue. Kami di sini berisikan 5 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Rizky Prayoga. Yang kedua ada Nurwanda Putri. Yang ketiga ada Abdul Asmi Maulana. Yang keempat ada Yolanda Putri Nur Aprilia. Dan yang kelima ada Asil Sani Silvana. Untuk lebih jelasnya kita geser ke penjelasan selanjutnya. Let's go. Nah, untuk yang belum tahu apa itu queue atau antrian, biar saya jelaskan di sini. Queue atau antrian adalah suatu bentuk khusus dari list linier dengan operasi pemasukan data yang hanya diperbolehkan pada salah satu sisi, yang disebut sisi belakang atau ekor, biasa disebut tail, dan operasi penghapusan hanya diperbolehkan pada sisi lainnya, yang disebut sisi depan atau head dari linked list. Prinsip antrian itu menggunakan prinsip FIFO atau first in first out, dan yang kedua adalah FCFS, first come first serve. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah yang tiba lebih awal maka akan dilayani terlebih dahulu. Saya ibaratkan seperti membeli makanan. Kita kalau membeli makanan di suatu tempat makan, pasti kita harus antri kalau ramai. Dan kalau kita datang duluan, kita akan dilayani terlebih dahulu oleh pelayannya. Nggak mungkin kalau kita datang belakangan, kita bakal dilayani duluan. Bisa jadi yang di depan marah-marah dong. Nah, dari isi ada ilustrasi dari prinsip kerja queue. Karena prinsip kerja yang pertama datang akan dilayani, maka di sini ilustrasinya dimulai dari 0 front dan backnya juga 0. Seperti halnya struktur data dari stack queue. Apa aja sih operasi queue itu? Operasi queue itu di sini ada 5. Ada 5 operasi. Yang pertama ada pack, digunakan untuk mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir tanpa menghapus elemen tersebut. Yang kedua ada isEmpty, untuk memeriksa apakah queue itu kosong. Jadi isEmpty itu untuk memeriksa apakah slot itu kosong atau tidak. Yang ketiga ada size, mengembalikan jumlah item di dalam list, tidak memerlukan parameter dan mengembalikan suatu integer. Yang keempat ada enqueue, untuk menambahkan item pada posisi paling belakang. Dan yang terakhir ada dequeue, untuk menghapus item dari posisi paling depan. Inisialisasi head digunakan untuk membentuk dan menunjukkan awal terbentuknya suatu antrean. Untuk struktur datanya, def init self node-nya dimulai dari head atau kepalanya, dan self size-nya dimulai dari 0. Di sini ada 8 antrian. Contoh 8 antrian yang kita gunakan. Inisialisasi head penunjuknya. Misalnya, ada contoh antrian maksimal antriannya itu 8, dan di antrian tersebut ada pointer, dan pointernya itu dimulai dari 0. Lanjut, saya akan menjelaskan fungsi isEmpty. Fungsi isEmpty untuk memeriksa apakah antrian penuh atau kosong. Head adalah tanda untuk kepala antrian atau elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Jadi head itu tidak akan berubah-ubah. Head itu selalu ada di depan, tidak mungkin bergeser ke tengah atau ke belakang. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang. Jadi, setiap elemen ditambahkan, elemen itu akan ditambahkan mulai dari depan, bukan dari belakang. Di sini saya akan melanjutkan ilustrasi isEmpty. Di sini ada ilustrasi dari isEmpty karena kita periksanya dari head dulu. Dari posisi pointer headnya dimulai dari 0 saja sudah kosong, berarti antrian ke belakangnya pun masih kosong. Jadi hanya memeriksa apakah headnya di posisi 0 sudah ada datanya atau belum. Selanjutnya fungsi pick. Misal datanya sudah ada, lalu ingin tahu masih ada yang bisa ditambah atau tidak. Kalau isEmpty kan memeriksa apakah antrian sudah penuh atau masih kosong. Nah, kalau pick itu ingin melihat apakah ada antrian yang masih kosong. Dan ini deklarasi fungsi pick
Deklarasi pick itu ada def pick self, if empty, arise exception, picking from an empty stack, return self, head, next value. Di sini saya akan menjelaskan fungsi enqueue. Untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, penambahan elemen selalu dilakukan dengan elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tile dengan cara menambahkan tile terlebih dahulu. Dan ini deklarasi untuk penambahan fungsi enqueue, def enqueue, self value. Jadi kita menambahkan nilainya sendiri, not def value. Notnya ditambahkan dengan nilai not next. Dan penambahan berikutnya mulai dengan self, head, next. Jadi itu ditambahkan pada urutan kepala, kemudian selanjutnya penambahan self, head, next ditambahkan lagi dengan notnya baru sampai bertambah dengan 1 karena pada self says plus sama dengan 1, jadi penambahannya 1 per 1 begitu. Nah, selanjutnya ada fungsi dequeue. Fungsi dequeue ini digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau head dari antrian dengan cara yaitu menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan satu penggeseran yang dilakukan dengan menggunakan looping. Nah, untuk deklarasinya kurang lebih seperti di gambar, yaitu def dequeue dalam kurung self, lalu if self dot is empty kurung buka kurung tutup, kemudian rise exception dalam kurung kutip dequeue from an empty stack, remove sama dengan self.head.next, kemudian self.head.next sama dengan self.head.next.next, lalu kemudian self.size sama dengan 1, return remove dot value. Jadi ilustrasinya seperti ini untuk dequeue. Jadi kita ulangi loopingnya itu pergeserannya dari tile ke depan. Jadi data yang dikeluarkan yaitu di data yang head, yaitu 4. Kita gesekkan tilenya yang 3. Itu ke depan jadi bergeser nilai 4, keluar jadi 4, 5, 1, dan 8. Tile jadi 2 posisinya. Fungsi selanjutnya adalah fungsi size. Fungsi ini untuk mengetahui banyaknya elemen atau data yang ada di dalam list. Jadi kayak kita ingin tahu datanya isinya, maka fungsinya dengan fungsi size. Dan deklarasinya adalah there get size self. Jadi didefinisikan ambil berupa elemen yang ada di dalamnya, return self size.